Nama Pak Jokowi, Pak Haritanu, Bu Sri Mulyani juga muncul ya, Pak Soeharto muncul di situ tulisan. Lu yang tinggal di 2026, ditinggal di bumi ini, siap-siap aja mungkin kedepannya banyak bakal berita yang lebih mengerikan. Heboh, semua berita bersumber dari negara kesayangan kita itu, bro. Dari negara Paman Sam gitu ya, Paman Uncle Sam gitu. Berita tuh keluar terus. Kemarin sempet Venezuela, terus mau Greenland, terus bikin organisasi baru. Terus yang terakhir berita Jeffrey Epstein keluar gitu, yang udah viral di mana-mana. Sumpah ini dunia tuh udah kayak film One Piece gitu. Ada Tenryubito, ada Insama, ada Gorosei. Di atasnya ini masih ada yang lebih kuat, ada yang ngatur. Wah, One Piece tuh sebenarnya sindiran untuk dunia gitu. Bukan cuma buat Konoha, untuk dunia. Di dalam itu banyak orang-orang kuat yang permainannya jauh lebih gelap, yang kita nggak tahu apa-apa. Kita tuh cuman sebutiran orang yang mungkin diatur, bro. Kita nggak bisa ngontrol apapun. Ya gue udah baca, gue udah denger dari podcast-podcast, dan ternyata semengerikan itu. Kalian bisa cari tahu sendiri lah infonya gimana. Gue nggak akan bahas detail apa masalahnya. Gue di sini sampai ngobrol-ngobrol sama ChatGPT, dan anehnya baru pertama kali gue lagi ngobrol sama ChatGPT, tiba-tiba chatnya hilang. What the hell? What do you want, ChatGPT? What do you want? Gue nggak tahu ChatGPT apakah mungkin ada kebijakan lain juga, kita juga nggak tahu ya. Siapa sih sebenarnya Mas Jeffrey ini? Mas Jeffrey ini tuh sebenarnya awalnya cuma orang biasa, bro, dari keluarga biasa aja. Lahir tahun 1950 sekian, gue lupa. Intinya dia tuh dari keluarga biasa aja, terus dia masuk sekolah seperti biasa. Terus dia kuliah, tapi dia nggak lulus dari kuliah. Akhirnya menjadi guru matematika dan fisika di sebuah sekolah. Habis itu dia melanjutkan masuk kerja di perusahaan keuangan. Di situ dia dapat relasi, kenaikan pangkat, jago cari koneksi, jago ngelobi orang, pangkat naik pangkat, sampai akhirnya dia bikin perusahaan sendiri. Perusahaan yang mengurus keuangan orang-orang kaya gitu. Jadinya dia di sini mulai dapetin koneksi-koneksi orang-orang kaya juga. Kayak Donald Trump salah satunya, pengusaha lain. Sampai sekarang mungkin dia udah meninggal sih, tapi waktu dia hidup dia kenal Bill Gates, Stephen Hawking, semualah nama-nama muncul. Cuman dia ternyata tahun 2008 gitu pernah kena kasus, kalau nggak salah kasus karena ya gue nggak akan sebutin apa, lu udah tahu sendiri lah. Dia punya pulau di situ, katanya mirip Didi lah, intinya dia mirip Didi tapi lebih hardcore. Dan akhirnya tahun 2019 dia juga kena kasus lagi, dan katanya dia mengakhiri hidup di dalam penjara katanya. Tapi di situ juga masih banyak konspirasi juga. Ada yang bilang dia sebenarnya masih hidup, ada yang bilang juga dia sengaja diakhiri sama orang-orang berkuasa karena takut kesebar. Jadi dia sengaja Departemen Kehakiman Amerika Serikat membuka akses publik terhadap kasus Epstein. Nih, ada 3-3,5 juta halaman dokumen, 180.000 foto, dan 2.000 video. Sebanyak itu, bro. Ini tuh kasus-kasus si Epstein. Di sini ada pendidikannya, ada email-emailnya lengkap di situ, semua bukti. Lu bisa baca satu-satu sampai mata lu mermelek gitu ya. Susah ngomongnya juga ya. Di dalam dokumen tersebut banyak nama tokoh-tokoh yang dikaitkan, sampai nama orang di Indonesia, orang penting juga dikaitkan. Nama Pak Jokowi, Pak Haritanu, Bu Sri Mulyani juga muncul ya, Pak Soeharto muncul di situ tulisan. Tapi lu harus sedikit kritis gitu. Nama-nama di situ tuh bukan artinya mereka ada berhubungan jahat dengan Epstein. Karena ini bisa jadi nama tersebut adalah nama yang mungkin dilacak gitu. Epstein tuh mau bekerja sama siapa sih? Kan dia juga punya perusahaan. Jadi belum tentu berhubungan jahat. Jadi kurang lebih dia itu orang penting, banyak koneksi, banyak berhubungan sama orang-orang besar. Di situ dia ngelakuin sesuatu mungkin dari segi keuangan, corruption juga ada. Terus dari segi asusila, pelecehan, pedo, dan diduga katanya banyak oknum-oknum lain juga yang melakukan hal tersebut. Di situ disebutin juga ada nama Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, Bill Clinton, ya pokoknya banyak lah nama-nama lain. Cuman yang di sini paling disorot tentunya adalah Donald Trump. Bahkan katanya di sini juga ditemukan juga bahwa COVID kemarin itu ternyata dibikin. Ini ada isunya seperti itu. Cuman gue nggak baca lagi dan tidak lebih mendalam. Tapi katanya pandemi global ini tuh dikendalikan. Sumpah ini ngeri banget kalau kata gue, kalau beneran. Dan ya Bli Jering juga sampai udah ngomong, dia marah-marah. Kita bisa lihat sendiri, dia bilang dulu gue ngomong gak ada yang percaya, gue diketawain, sekarang lihat terbukti semua. Ada isunya juga katanya dia nyembah iblis, waduh macam-macam bro, satanik gitu udah. Wah ini kalau udah di negara sana, negara US, kalau menurut gue udah lebih dark loh, lebih dalamnya ke dunia entertainment, ke dunia kepolitikan tuh udah di luar nalar kita. Kayak contoh, gue denger di podcast Dedi katanya sama bayi ya,
Ngapain sama bayi? Nonton sendiri aja. Gua nggak sanggup dengernya, bro. Bahkan katanya di file tersebut juga ada kata-kata kalau misalnya kain suci Ka'bah dikirim dari Ka'bah ke rumah Jeffrey Epstein di AS. Mau dijadiin keset. Sumpah ini gila nih. Cuman yang gue masih jadi penasaran sebenarnya sampai hari ini tuh ada agenda apa sih sebenarnya? Ada agenda apa sebenarnya yang mau dilakukan? Kenapa berita-berita itu kayak muncul-muncul dan tujuannya apa? Ending dari disebarin file ini tuh apa gitu? Gue bingung. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Gue percaya itu setiap orang punya sisi gelapnya masing-masing. Orang yang baik pun sebaik apapun pasti punya sisi gelapnya. Tapi di sini gimana kita bisa nahan dan ngontrol tersebut? Nah, ketika orang punya uang, kebebasan semakin tinggi, nggak akan ada yang bisa ngontrol dia, nggak akan ada hukum yang bisa mengendalikan dia. Di sini mungkin sisi gelapnya manusia mulai keluar, gitu. Mulai nggak bisa dibendung. Keinginan-keinginannya dia udah dapetin semua. Contoh, mobil dia udah punya, rumah besar udah punya, cewek udah punya, gedung udah punya, jet pribadi udah punya, tempat yang diinginkan udah punya, pokoknya hidup dia udah selesai lah. Tapi mungkin di sini mencari pelarian, ada something yang mungkin missing. Jadi dia ngelakuin hal-hal yang mungkin dia explore dunia lebih dalam, lebih gelap lagi. Fantasinya atau apanya kita juga nggak tahu. Jadi lingkungan juga bisa mempengaruhi lu. Ketika lu misalnya orang baik, tapi lu ngeliat banyak hal-hal buruk yang ternyata menyenangkan, ya lama-lama juga bisa ikut. Gue sangat percaya kalau lingkungan tuh bisa mempengaruhi lu. Ya, mau prinsip lu sekuat apapun, kalau lingkungannya terus ngegodain lu bisa kena juga. Tapi apakah hal seperti ini harus dibenarkan? Tentu saja enggak ya. Dan apakah juga ada orang kaya yang baik ngikutin aturan? Gue yakin juga banyak. Tapi yang buruk juga ada-ada aja. Dan hal seperti ini, kalau menurut gue banyak, cuman belum sebar aja aibnya ya sama orang-orang. Untuk para elit-elit global. Ya segitu aja dari gue. Semoga semuanya bisa survive ya di tahun ini. Gue harap baik-baik aja dunia ini ya. Guys, see you next video.